cari ini uang itu biasanya PNS kan mangan gaji buta. Nah, ya alhamdulillah. Sebenarnya orang-orang tuh mungkin karena lihatnya di luar doang ya. Aku kadang makan kayak gitu. Nggak tahu kok endingnya makan Indomie kayak gitu kan. Di balik layar ya Bu, di balik layar. Aku kena emak kayak gitu kan. Terus ada panas gitu, di sentri. Jualan. Hey guys, welcome back to 18 ya. Oke guys, sekarang kita ketemu sama teman aku yang di bangku SMP. Dan sekarang dia kerjanya di Jakarta PNS. Nah, kita akan berbincang-bincang sama teman sebangku aku yang di SMP dari kelas 1 sampai kelas 2. Kelas 2 dong, kelas 3 kan kini beda kelas. Ya iya sih. Masa kan Pesenannya kita juga sampai saya kan tadi aku bahas sebangku. Halo guys. Jadi aku sekarang kedatangan teman sebangku aku yang dari kelas 1 SMP sampai kelas 2 SMP. Tapi kita berteman sampai sekarang. Dan sekarang dia bekerja di Jakarta sebagai PNS militer. Ngawur. PNS militer jor. Apa anjir? Nanti titit ya, Iya. titit ya. Emang aku ngomong apa? Militer. Ya wes kan yang Enggak, maksudnya yang akunya yang di itu, yang di tit. Kamal. Jadi sekarang dia pulang ke Malang guys, mau lebaran ceritanya. Nah, betul dia balik lagi ke Jakarta. Tanggal 25. Menikmati hiruk pikuk hidup di Jakarta. Susahnya kayak apa sih? Sebenarnya di Jakarta sih, aku di Bogor ya, di Sentul gitu. Cuman ya ini lagi di Jakarta sih, soalnya lagi ada sekolah. Siapa kehidupannya di Jakarta? Apa perbandingannya di Jakarta dengan di Malang? Sampai ngeceracor. Apalah? Apa ya perbedaannya? Culture shocknya itu kayak misalnya kemacetannya sih. Ini gerimis tuh, berdua aku semua serat. Enggak. Oke guys, jadi kita akan menunggu makanannya dulu datang. Habis itu Errol akan berbincang-bincang seputar kerja di PNS. Apakah semakan gaji buta itu? Hindsight is fleeting when your heart's bleeding and all you can see is red till you discover it is within each other to forgive and make amends. If I am Nolan or what I know now. Oke guys, sekarang waktunya kita masak karena makanannya sudah diantar sama abang-abangnya. Bukan makannya sih, bahannya. Yuk, let's go. Ya, dia yang memasak dengan baik dan benar. Abangnya apa teh? Kayak pos. Piringnya wes langsung nang kono. Suwe. Nggak apa-apa kan kita masuk perut kita sendiri.
Ya, masukin. Masukin. Ayo panas, Rek. Astagfirullah. Sabar. Caranya coba ya kayak LDR. Oke guys, sekarang makanannya sudah datang, sudah masak dengan cantik dan benar. Nih, Deku sebenarnya nggak semalu di depan kamera kok, Rek. Nah, Deku ya brutal kok sebenarnya. Berapa lah ceritanya? Kan katanya itu Kita review ini sih. nggak penting. Soalnya kan nih reviewan ya ngono iku. Apa cerita apa? Jadi kita itu kan menyambut kepulangan Ella yang sudah bekerja keras melawan hiruk pikuknya Jakarta. Anjay. Keras banget gitu ya Ya, hidupnya. keras banget enggak. Kan cari nih uang itu biasanya PNS kan mangan gaji buta, kerjanya santai. Nah, kan di sebelah gue ini sudah ada anak Jakarta PNS. Nah, menurutmu tanggapanmu seperti apa sih? Temenan apa enggak? Oh, enggak. Oh, enggak. Itu salah. Kerjaan kita tuh banyak. Apa ya, kayak kita nggak perlu ngejelasin itu ke orang awam gitu. Soalnya dulu aku mikirnya itu pas masih jadi orang awam, pas karena lingkup keluarga aku tuh jarang ada yang PNS gitu kan. Nah, aku mikirnya dulu tuh aku nggak mau jadi PNS, kayak pasti stuck kayak gitu loh, kayak gitu. Ternyata enggak. Ternyata pas aku jadi PNS itu kita dikasih fasilitas banyak untuk menambah pengetahuan kita, nambah skill kita, kayak banyak gitu loh. Kita difasilitasi itu. Terus kerjaan kita juga sebenarnya banyak, apalagi yang di pusat-pusat kayak gitu kan. Terus apa ya, apalagi karena aku di universitas, aku mikirnya dulu oh aku kerja di universitas, jadi kalau mahasiswa libur kita tuh libur, kita tidak kayak gitu loh. Ternyata ya gitu, Tetap kerja. kalaupun misalnya nih kayak sekarang kan lagi hype banget mereka jalan-jalan kayak gitu, sebenarnya ya nggak ada yang salah kan dengan PNS jalan-jalan, dengan pegawai pemerintah jalan tuh nggak ada yang salah kan sebenarnya. Berarti jalan-jalannya pakai uang pribadi. Kan biasanya kan pandangan orang pasti anak PNS itu jalan-jalannya itu ya pakai uang kantor, pakai uang ya you know lah. Itu kalau kita lagi perjalanan dinas, kayak emang kita lagi dinas di luar kayak gitu sih, kayak gitu. Emangnya enggak deh, jadi jangan hal yang sensitif ya, Cin. Nanti kan penuh dengan cicit. Terus kerjaan PNS itu yang paling sulit pas kamu jadi PNS itu apa? Senggara kan kayak ih gila kaget tahun. nggak sih, biasa aja sih aku. Makan. Sebenarnya semua kerjaan tuh berat ya, semua ada porsinya masing-masing kayak gitu, tergantung kita ngadepinnya kayak gimana. Itu sih. Terus Sih alhamdulillah sih. Aku pikir ya itu tadi, aku pikir makasih ya Mas ya, maaf ya. Terus aku pikir kerjaannya tuh kayak stuck gitu doang, kayak bosannya lah ya. Enggak sebenarnya. Apalagi sekarang aku lagi kursus gitu kan, untuk kursus bahasa gitu kan. bahasa apa? Ini ada banyak bahasa yang bisa dicoba, cuma aku bisa kursus untuk bahasa gitu. Dengar-dengar nih ya, Cin, kata mama Anda Ella itu
24 jam itu kerja full time sama kuliah S1. Itu cara bagi waktumu tuh ya apa? Soalnya untuk yang S1 ini lagi sebenarnya agak bolong-bolong aku ngerjainnya. Ini aku karena soalnya kerja terus kursus sama S1 kayak 3K gitu loh. Jadi waktu itu sebenarnya agak susah sih, apalagi aku tipe anak yang suka menunda waktu sih. Itu yang aku masih belajar sih sebenarnya. Kalau kamu tanya gimana cara tipsnya, aku juga belum ngerti kayak gitu. Soalnya ya susah ya, apalagi kita anak muda tuh kadang masih kayak aduh malas tuh, capek diri capek kayak gitu loh. Padahal kita belum ngelakuin, kayak kita udah ngertiin duluan, duh capek nih kalau ngerjain ini, padahal kita belum ngerjain gitu loh. Kamu kenapa nggak mau daftar jadi PNS? Sebenarnya daftarnya mau, cuman kalau ujiannya nggak mau. Iya sih, apalagi sekarang ujiannya lebih susah sih daripada yang zamanku waktu itu kan. Zamanmu aja aku nggak kelebu lah. Oh, Daftarnya iseng-iseng tahu daftar, cuma syaratnya nggak sing kayak komplit itu loh. kamu daftar yang di mana? Di Malang. Tadi iseng. Aku ngerti kalau misalnya aku kain tuh. Pesimis ya. Sebenarnya waktu itu PNS juga disuruh mamaku sih. Kayak aku males kan, pengennya kayak anak muda kayak gitu jadi kayak di startup kayak gitu kan. Ya udahlah ngikutin apa kata mamaku dulu, ya alhamdulillah ya, mungkin karena apa kata orang tua ya, berkah ya. Asik. Nurut sama orang tua ya. Terus senengnya jadi PNS itu apa lah? Selain gajinya besar, sing jarine wong-wong lah ya. Kan jarine wong-wong Besar tuh tergantung golongan, pangkat sama pangkat, terus sama tergantung kamu di kementerian mana atau di bagian mana gitu, atau di pemprov mana kayak gitu. Aku sih ya standar aja sih, standar pangkat aku, karena aku D3 kan, jadi masih 2 aja gitu ya, standar pada umumnya. Ya alhamdulillah. Sebenarnya orang-orang tuh mungkin karena lihatnya di luar doang ya, aku kadang makan kayak gitu, nggak tahu kok endingnya makan Indomie kayak gitu kan. di balik layar ya Bu, di balik layar. Aku kena emah kayak gitu kan. Terus ada panas gitu, di sentri. Ya aku nggak sentri tau. Jadi ganggu juara gitu. Jadi waktu itu karena emang salah makan sih, sama kayak abis makan seafood gitu loh aku. Entah seafoodnya yang kurang bersih atau kayak gimana. Nah besoknya aku nggak makan nasi kayak gitu loh. Jadi aku nggak makan nasi, jadi kayak bener-bener full kayak isi tuh seafood tok gitu loh. Terus aku di sentri tuh. Terus kayak ya pokoknya ngurus terus-terusan gitu loh. Terus kata dokter itu kayak ada amuba. Sumpah kayak ada amuba di dalam perutku. Terus aku nggak boleh minum susu, sayur, buah tuh nggak boleh dulu malahan. Terus Soalnya si foto yang cacing kurang segar. seafoodnya kayaknya. Terus akhirnya aku suruh makan kayak ya daging-daging kayak gini kayak gitu loh. Jangan aku kan tipe yang nggak begitu suka banyak minyak-minyak kan. Tuh Berapa lama? mingguan. Lumayan. Berarti nggak semua PNS itu gajinya gede ya. Saya Ya tergantung tergantung pangkatnya itu. Aku masih standar, cuman tergantung cara kita ngelola uangnya. Supaya orang-orang kira kita tuh kaya. Dia nggak tahu aja. Saya tahu aja di balik layar sosmed. Dan menurutku ya, selain jadi PNS yang kita kerja kayak gitu kan, paling kita cuma dapetnya kayak tunjangan, gaji dan lain-lain kan. Better kalau kita tuh punya skill lebih yang bisa nambah uang kamu kayak gitu loh. Entah di bidang entertain, kayak misalnya aku nge-MC kayak gitu, itu side job aku gitu loh di kantor. Jadi bisa nambah pemasukan aku untuk jajan. Nah, itu pemasukannya lumayan ya menurutmu? Tergantung eventnya sih, tergantung eventnya. Kata mamamu? Kata mamaku kabeh. Soalnya guys, sebelum aku ketemu Ella ini, aku tuh sempet ngobrol-ngobrol dulu sama mamanya, menunggu dia yang entah datangnya jam 16.20 ya Za, ternyata jam 5. Jadi aku ditemenin mamanya untuk ngobrol-ngobrol. Nah terus mamamu tuh bilang, kamu tuh ada diklat selama 3 bulan. Itu diklat apa? Bukan diklat, itu lebih ke itu yang udah tadi, itu kayak kursus bahasa sama 3 sampai 4 bulan deh gitu. Kayak aku mau
mengekspertkan bahasa Inggris aku. Menurut aku bahasa Inggris aku masih kurang karena aku kan di universitas, jadi kayak mesti academic language gitu loh, nggak bisa yang kayak messy atau broken English gitu doang. Aku rada sedih sih, bukan sedih ya, biasa aja sih sebenarnya. Rada aneh aja ketika tahu kan yang 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu pas pembukaan CPNS terus banyak yang terima, tapi mereka juga banyak yang mengundurkan diri karena tahu gajinya rendah kayak gitu. Harusnya dia mikir dong kayak gitu, kayak udah tahu PNS ya udah gajinya ya segitu. Kayak kita nggak lagi kerja di swasta tiba-tiba kamu naik promosi terus gajimu banyak kayak gitu kan. Kasihan aja mereka-mereka yang pengen jadi PNS ketutup sama mereka-mereka yang udah keterima habis itu mengundurkan diri kayak gitu loh. Tapi katanya dengar-dengar misalnya kita udah diterima di PNS gitu ya, terus habis itu kita mengundurkan diri, itu katanya ada budget yang harus dikeluarkan untuk Ada penalti, ada penalti. 10 juta. Nah itu aku nggak paham tuh. Soalnya temenku itu ada yang mau masuk ujian nih, terus habis itu dia mikir, misalnya dia lanjut mau terus misalnya dia keterima lah, terus mau dia itu gak terima dengan kenyataan nih, terus dia mundur lah, itu katanya penaltinya itu tertera di mana nih gitu ya, pokoknya dia cerita itu sekitar 10 jutaan per orang. Itu untuk hukuman buat orang yang kayak mempermainkan, soalnya kasihan sama orang-orang yang pengen tapi nggak bisa katanya loh ya, tapi fixnya nggak tahu. Karena penalti, cuman untuk jumlah nominalnya aku nggak tahu. Sing menurutmu hal terseru di PNS itu apa? Sing seru banget menurutmu, sing gak bisa terlupakan loh, sampai temen-temenmu kah, batasan Nggak sih sampai iso terlupakan gitu sih. Misalnya aku juga masih baru kan, hitungannya masih 2 tahunan gitu kan. Menurutku karena apalagi aku sekarang di pusat ya, merantau gitu, ya ketemu banyak orang dari mana-mana gitu, dari Indonesia kayak gitu. Terus ya alhamdulillah banget ya, di tempatku kerja itu aku dapat senior-senior yang sangat mendukung aku. Senioritas Baik, senioritas tetap ada, cuman kayak mereka baik gitu loh, kayak mau ngasih ilmunya, nggak pelit ilmu kayak gitu loh. Kalau misalnya kita ada salah ditogornya dengan baik kayak gitu loh. Enak banget deh, alhamdulillah banget ya, aku bersyukur banget. soalnya kan Kita sekarang kalau yang muda-muda tuh kayak didukung, kamu harus sekolah ini biar kamu tuh kayak ini kayak gitu loh. ada pemasukan, Iya, ya kayak gitu. seru ya. Baik lah. Tapi aku nggak pingin. Ya kan orang beda-beda Beda. kan. Wakeh, jadi konco-koncoku sing kayak tanya gini, bos aja kak pengen mlebu PNS apa sih? Kalau aku bisa jawab, ya aku mau jawab pertanyaan soalnya aku mau belajar lagi, karena menurutku belajar itu sangat udah cukup selama aku dari TK sampai kuliah, aku cukup belajar. Jadi menurutku aku nggak mau belajar lagi. Sebenarnya ini opiniku ya, Ya. Dari opinimu tadi. Belajar tuh nggak harus yang kita lewat sekolah gitu kan, emang. Cuman emang belajar tuh pakai perlu gitu loh dimanapun kamu. Jadi kamu mesti terima kalau ya emang kamu harus belajar, meskipun nanti misalnya kamu nanti nikah ya tetap kamu harus belajar kayak Maksudnya itu- parenting dan lain-lain gitu Iya, kan. maksudnya itu belajar tentang kayak IPS, PKN, Oh, IPA, yang matematika. buat tesnya gitu kan. Nah aku tuh apalagi nggak seneng matematika. Aku kayak benci ya matematika, musuhan wes kayak iso kan jadi bewok aja jadi kon. Iya, paham. Jadi like, misalnya untuk belajar mata pelajaran kayak berbasis matematika, mereka kan tuh mikir rumusnya harus kayak iso kayak nyantol untuk bola. Ya sebenarnya aku juga gitu sih. Apalagi aku area minus banget kan ya. di Minusmu matematika. iku minus aku ya minus saya aku tak mene ra minusku di gue nih iku kak aslinya yo terus saya gini ya, menurut opiniku ya, kadang tuh ada temenku juga yang kayak tanggap orang kayak ya apa ya, orang kan sawang sinawang ya, kayak kadang kayak misalnya ada orang yang bilang ke aku, lu enak rek Ella sekarang kayak gitu ya, kamu nggak tahu struggle-nya aku kemarin kayak gimana ya, kayak itu tadi belajar IPS dan lain-lain sampai gitu loh. bukunya sampe ini aku tahu dulu di kamar ya kayak kan nggak golus salah Iya, ya itu semua orang udah struggle-nya kan. Jadi kalau kamu bilang aku enak sekarang, ya itu salahmu. Kenapa nggak mau kayak aku kemarin kayak gitu loh, paham nggak sih? Kayak gitu. Aku kadang tuh kesel sama orang kayak gitu. Kalau kamu kan enggak ya, karena kamu memang tidak mau kan. iya karena aku tidak mau jadi aku tidak ya wis bodo amat kok jadi PNS alhamdulillah ngono. Soalnya kecuali lah aku pingin paling yo lah ya apa sih pasti aku akan bertanya-tanya mencari tips and trick ngono. Nah, ini aku enggak
Jadi perbedaannya di situ. Aku lebih seneng belajar itu kayak dunia berbau kamera, terus editing. Kayak mana kok aku lebih suka dan lebih excited. Kecuali kalau misalnya misalnya mata pelajaran aku enggak kayak nancuk, udah aku langsung redup. Aku kan pernah kan, aku suka kan, aku basicku kan broadcasting kan, aku suka banget kan, kamu tahu sendiri. Iya. Aku pernah kerja yang di itu loh, salah satu tempat outbound yang kamu jauh itu kan termasuk dunia entertain juga kan, kita Iya. ketemu sama orang, ngobrol sama orang kayak gitu kan, jadi MC juga. Tapi menurutku itu pressure banget sih di bidang itu, pressure banget, sumpah aku di situ pressure banget karena ketemu banyak orang yang kita di satu circle gitu loh, kita punya peminatan yang sama, terus mereka lebih unggul daripada aku, itu rasanya pressure banget kayak gitu loh. Terus setelah aku jadi PNS ini, aku mikirnya aduh nggak bisa nih aku jadi MC lagi kayak gitu kan, aku mikirnya ternyata nggak, malah kepake banget dan nggak semua orang punya skill itu kayak gitu loh. MC. Jadi kayak pressure tuh nggak setinggi kok aku kerja di bidang entertainment ya gitu loh. Cuma kadang kalau misalnya aku lihat orang lagi jadi presenter TV kayak pingin aku juara kayak gitu. Kayak kangen mana ya? Karena itu emang passionku kan. Iya. Tapi ya alhamdulillah masih kepake kok. Soalnya itu kadang like, misalnya kita ke satu acara terus kita jadi MC-nya kan kita juga harus ngidupin suasananya kan. Iya. Asing ngidupin suasana itu kan susah. Kayak misalnya aku sih nggak bisa, aku kayak kicep langsung. No. Menurutmu habis lebaran ini akankah ada waktu dimana kon mulai mana kan mulaimu kayak lihat-lihat itu pas kayak otak iki kan. Iya. Lah terus aku tahu ke Malang cuman ke Bromo deh aku ke Bromo iku lho. Terus aku di Bromo tapi aku gak iso ke Malang. Mamaku gak samperin. Wow. No. Jadwal PNS itu ya boleh saya misalnya ngambil cuti. Sebenarnya bisa kita ngambil cuti, cuman memang balik ke pribadi masing-masing ya. Ada temen gue yang emang suka pulang gitu kan, homesick karena Kayak Terus kalau kamu nonton ini kamu tahu ya siapa. Kalau aku itu tipe pribadi yang aku siapa saya sih nggak namanya keluarga gitu kan. Nah, aku tipe yang fokus kerja sih kayak gitu loh. Soalnya aku tipe yang belum bisa ngelola uang dengan baik kayak gitu loh. Kalau aku udah balik pulang, uangku habis dong logikanya. Karena aku benar-benar gak mau ketika udah kerja pakai duit orang tua kayak gitu loh, kayak gitu. Nah, itu sih makanya aku jarang pulang karena meskipun ya ada tiket ekonomi kereta, aku gak mau lah, capek gila kayak punggungku ngono atau lungguh degek kayak 16 jam nggak sih? enggak nyampe 12 jam kayak gitu. Tapi tetep aja kayak aku pulang juga cari yang kenyamanan kayak gitu loh transportasinya. Lah misalnya dunia kerja kan atau apa sih ada jatah cuti per tahun kan? Ada PNS itu jatah cuti ini kok berapa? 12 hari tapi dibagi per semester, jadi tiap Oh, bulan berarti ya. dapat 6 kayak gitu. Aku belum pernah ngambil cuti sih. Sama sekali. Berarti cutimu piro? Iya udah hangus yang kemarin nggak pernah aku pakai Emane. kayak gitu. Cuman ya alhamdulillah seenggaknya sekali gue pulang adalah duit kayak gitu loh buat orang tua kayak gitu lah. Alhamdulillah sih, alhamdulillah. Kayaknya sekian dulu ya cerita-cerita di depan layar ini. Jadi kita mau cerita di balik layar karena itu private. Ya. Oke, sekian dulu vlog hari ini bersama Ella yang anak perantau. Ya boleh banget aku minta saran kalian kalau harus kemana, di vlog lagi atau pendakian kemana lagi. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you next video. Bye. Bye. I'm a fool for your love.